Setelah melalui beberapa prosesi, anak itu sedikit demi sedikit diturunkan ke dalam tanah, lalu dikubur hidup-hidup dengan proses upacara adat mereka. Setelah digali, memang si Lawrence ini udah meninggal pada waktu itu posisinya. Tapi pakaiannya itu tercabik-cabik semuanya. Dan matanya bengkak, lalu kepalanya itu berlumuran darah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Fatma yang membahas kisah, kasus, dan fakta unik menarik di seluruh dunia. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum, boleh banget subscribe sekarang juga. Oke, friend. Apa kalian pernah dengar ada orang yang dikubur hidup-hidup? Bisa karena proses eksekusi, karena tradisi, atau karena dianggap sudah meninggal. Lalu kalian pernah kepikiran nggak? Apa rasanya terjebak di dalam peti mati? Dan apakah ada cara untuk menyelamatkan diri? Kalaupun ada, apakah bisa berhasil? Oke, ini ada beberapa fakta tentang orang-orang yang dikubur hidup-hidup. So, siapkan diri kalian and let the story blow your mind. Orang-orang yang dikubur hidup-hidup karena eksekusi dan tradisi. Satu, eksekusi tahanan dan pengkhianat yang pernah populer di daratan Cina kuno. Para tahanan atau pengkhianat ini akan dimasukkan di dalam peti mati, lalu peti itu akan disegel, dan setelah itu mereka akan dibiarkan berteriak dan menjerit sampai peti itu dikuburkan dan suara mereka akhirnya menghilang. Dengan kata lain, mereka akan dibiarkan tersiksa di dalam kubur sampai mereka meninggal dengan sendirinya. 2. Penguburan janda bersama jasad suaminya di Boni, Nigeria. Jadi friend, ini tuh adalah tradisi penguburan hidup-hidup para istri yang ada di Boni, Nigeria ketika suami mereka itu meninggal. Tradisi ini juga ditulis dalam bukunya Harold Edward Binlos yang berjudul In the Niger Country pada tahun 1898. Jadi Harold ini menjelaskan kalau beberapa tahun sebelum buku ini diterbitkan, ada kepala suku yang meninggal di Boni, Nigeria, dan para istri dari kepala suku ini dipatahkan kakinya, lalu mereka harus dikubur hidup-hidup bersama dengan jasad suaminya. Tapi untungnya friend, tradisi ini tuh hanya diterapin kepada keluarga kepala suku. Jadi masih ada harapan hidup untuk rakyat biasa. 3. Penguburan anak Inka. Ada suatu tradisi kuno di suku Inka, yaitu pengorbanan festival matahari, friend. Jadi pengorbanan ini melibatkan anak-anak berusia 10-12 tahun, dan mereka itu dipilih gadis yang wajahnya menarik atau rupawan. Setelah itu, gadis ini akan dikasih minuman keras yang katanya dibuat dari fermentasi jagung dan juga kokain. Nah, setelah anak itu nggak sadarkan diri, setelah melalui beberapa prosesi, anak itu sedikit demi sedikit diturunkan ke dalam tanah, lalu dikubur hidup-hidup dengan proses upacara adat mereka. 4. Penguburan budak Khan Mongol. Ibnu Battuta dalam bukunya berjudul The Travels of Ibn Battuta menjelaskan tata cara penguburan penguasa Mongol atau Khan Mongol. Nah, di situ dia menjelaskan kalau Khan Mongol yang tewas terbunuh akan dibuatkan makam yang sangat luas dengan pembaringan yang sangat mewah, friend. Jadi nanti jasad Khan Mongol ini akan ditaruh di pembaringan itu, lalu akan diletakkan juga senjata-senjata di sampingnya. Setelah itu juga ada bejana berisi air, dan ada 4 budak wanita ditambah 6 budak prajurit favorit dari Khan Mongol itu. Jadi dengan kata lain, friend, para budak itu harus dikubur hidup-hidup bersama dengan jasad Khan Mongol ini. Kayaknya ini the real pengorbanan ya, friend. Oke, sekarang orang-orang yang dikubur hidup-hidup karena dianggap sudah meninggal. 1. Mary Nora. Gadis yang berusia 17 tahun ini diadopsi oleh seorang bernama Nyonya Morchu, dan dia ini menderita penyakit kolera, friend. Dan pada akhirnya Mary ini meninggal karena kolera. Karena keluarga ini juga takut kalau penyakitnya itu akan semakin menyebar. Akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkan Mary ini dengan cepat. Setelah dokter yang menangani
Mary ini menyetujui sertifikat kematian, akhirnya Mary ini dikuburkan, friend. Nah, dia ini dikuburkan di kuburan bawah tanah di pemakaman tua Perancis di Kalkuta, India. Dan posisi Mary ini dimasukkan di peti dan petinya itu disegel karena untuk mengantisipasi penyebaran penyakit kolera itu tadi. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, saudara laki-laki dari Nyonya Murcu ini meninggal, friend. Dan keluarga memutuskan untuk meletakkan peti mati dari saudara laki-laki Nyonya Murcu ini di samping peti dari Mary. Tapi mereka kaget sesampainya di ruang bawah tanah, mereka ini melihat peti dari Mary ini terbuka, friend. Gak hanya itu aja, jasad dari Mary yang tinggal tulang belulang karena kan ini sudah 10 tahun ya. Terlihat kalau tangannya itu menjangkau keluar. Dari kejadian itu, keluarga ini menyimpulkan kalau mungkin pada saat pemakaman Mary, sebenarnya Mary ini masih hidup, friend. Dan dia berusaha menyelamatkan diri, tapi gagal. Gak hanya itu, friend. Ada fakta yang sangat ironis di situ. Ternyata kematian Mary ini tidak disebabkan karena kolera, melainkan karena dokter yang menangani Mary ini meracuni si Mary karena dia ingin menguasai warisan dari Mary ini. 2. Lawrence Cawthorn. Lawrence ini adalah seorang tukang daging yang menderita sakit parah pada tahun 1661 yang pada akhirnya membuat dia ini meninggal, friend. Dia ini kan punya induk semang atau semacam orang tua asuh di sana, dan induk semangnya ini memang menginginkan kematian si Lawrence ini cepat-cepat biar dia bisa mendapatkan harta benda dari Lawrence ini, friend. Nah, akhirnya si induk semangnya ini menyatakan kalau Lawrence ini udah meninggal tanpa dia konsultasi dulu sama dokter. Nah, singkat cerita, akhirnya si Lawrence ini dimakamkan. Tapi nggak lama setelah itu, para pelayat itu mendengar suara teriakan, suara jeritan dari dalam kuburnya. Akhirnya kuburnya itu digali, friend. Setelah digali, memang si Lawrence ini udah meninggal pada waktu itu posisinya. Tapi pakaiannya itu tercabik-cabik semuanya. Dan matanya bengkak, lalu kepalanya itu berlumuran darah. Dan itu diduga karena dia itu membenturkan kepalanya di petinya dalam upaya menyelamatkan diri. 3. Nyonya Boger. Pada tahun 1893, Nyonya Boger ini dinyatakan meninggal oleh dokter karena tiba-tiba jantungnya berhenti tanpa diketahui sebab kematiannya, friend. Tapi setelah itu ada seorang teman dari Nyonya Boger yang menyampaikan kepada suami Nyonya Boger ini kalau ternyata si Nyonya Boger ini punya riwayat histeria, dan teman dari Nyonya Boger ini bilang sama suami Nyonya Boger kalau kemungkinan istrinya itu bisa aja masih hidup. Jadi mungkin sempat jantungnya berhenti, tetapi sebenarnya dia itu belum meninggal gitu loh, friend. Akhirnya suami dari Nyonya Boger ini mencoba menggali lagi makam Nyonya Boger. Dan setelah digali ditemukan kalau jasad Nyonya Boger itu kebalik, friend. Gak cuman itu, pakaiannya itu udah robek-robek, lalu kaca dari peti matinya itu pecah, pecahannya mengenai sekujur tubuhnya dan mengakibatkan seluruh badannya itu tergores dan berlumuran darah. Selain itu, jari-jari tangannya itu juga hilang, friend. Dan itu diduga karena jarinya itu dikunyah sendiri waktu dia melakukan upaya penyelamatan diri. Dan ngerinya, friend, masih banyak lagi kisah tentang orang-orang yang dikubur hidup-hidup karena dianggap udah meninggal, friend. Biasanya motifnya itu karena memang pure dianggap udah meninggal, atau bisa jadi karena niat yang kurang baik dari orang-orang yang mau mencari keuntungan. Kalau di luar negeri kan seperti asuransi yang bisa diklaim ketika anggota keluarganya meninggal, atau yang meninggal itu punya harta dan ada yang ingin menguasai hartanya dan sebagainya. Tapi bonus ya, friend, karena memang kesalahan itu juga bisa terjadi tanpa disengaja. Oke, kalau kita cermati dari contoh-contoh orang yang terkubur hidup-hidup itu mereka kan menunjukkan usaha untuk menyelamatkan diri ya, friend. Terus jadi kebayang nggak sih apa yang terjadi kalau kita itu dikubur hidup-hidup? Ini ada artikel, friend, yang menjelaskan tentang kemungkinan kalau kita itu terkubur hidup-hidup, dan bisa dibilang ini masuk akal, friend. 1. Panic attack atau serangan panik. Tentu saja ini akan sangat mungkin terjadi karena kan ketika kita bangun tiba-tiba kita ada di ruangan gelap, yang di situ kita hanya sendirian, kita nggak bawa gadget, nggak bawa apa-apa, kan di dalam tanah itu pasti benar-benar kita panik kan. Nah, yang kedua, orang yang terkubur hidup-hidup akan menggunakan otot secara berlebihan. Mereka akan melakukan kegiatan secara berlebihan karena panik.
Mungkin bisa dengan meninju atau mencoba menggebrak peti, dan pada akhirnya itu malah mengurangi tenaga dan energi kita. Ketiga, karena kita di dalam gelap, otomatis mata akan mulai beradaptasi dalam gelap. Keempat, kondisi semakin panas. Karena kita di situ minim udara dan juga berada di dalam tanah, karena kita panik, semakin lama nafasnya akan terengah-engah dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida dengan semakin banyak, dan itu akan mengakibatkan suhu di dalam peti atau di dalam kubur itu semakin panas dan semakin panas, friend. Karena panas ini selanjutnya yang kelima akan mengalami dehidrasi. Setelah dehidrasi, kita akan susah bernafas, dan keenam, ada kemungkinan kalau dada kita akan hancur, friend. Karena kita akan mencoba untuk bernafas, tapi karena ada tanah yang menumpuk dan padat, dada kita itu susah untuk mengembang, jadi kita akan susah untuk bernafas. Bahkan kalau kita mencoba mau melewati tanah yang padat, kemungkinan tulang rusuk kita ini akan hancur. Ya, walaupun mereka ini akan meninggal karena kehabisan tenaga dan oksigen di dalam tanah, tapi bayangin proses menuju ke kematian mereka itu loh, friend. Kayak, belum lagi ya kalau kehidupan setelah kematian itu bagaimana. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi dan diselamatkan kelak ya, friend. Amin. Oke, itu tadi, friend, kisah tentang orang-orang yang dikubur hidup-hidup, bisa karena eksekusi, tradisi, atau memang dianggap sudah meninggal. Menurut kalian, apakah ada kemungkinan orang itu masih bisa hidup setelah mereka terkubur? Atau mungkin kalian pernah dengar cerita atau pengalaman atau kisah dari orang-orang yang pernah dikubur hidup-hidup? Yuk gas komen di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir, dan boleh banget share video ini ke teman kalian, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.